Sudah Mbak? Uriska. Tapi karena ada pergeseran jadwal, jadi tidak menjadi masalah, akan diisi oleh Bapak Sunarto. Sebelum pengajian, mari kita awali dulu dengan bersama membaca basmalah. Kepada Bapak Sunarto, Wakdal Sohobapan Kulaturakan Semoga. Oke, pengumuman apa? Oke, saderengipun wonten sekedhik pengumuman ini kan kangge sedaya kemawon. Namung informasi ada berita juga, tapi bukan meninggal dunia. Ini saya mendapatkan informasi yaitu alumni kita lulus kemarin atas nama Nur Alfiah yang dulu kelas 12 IPA 2. Nur Alfiah rumahnya itu Sapura. Ini saya mendapatkan kabar beberapa hari yang lalu Nur Alfiah beserta bapaknya ini mengalami kecelakaan. Tempatnya dan anunya saya belum tahu di mana, tetapi informasi yang saya dapat ini Nur Alfiah sendiri patah tulang selangkangan kaki. Hari ini sudah beberapa hari dirawat di Sangkal Putung Timbang. Sedangkan awalnya saya dapat info hanya Alfi. Setelah kami dan anak-anak IPM juga ingin menjenguk, ternyata ada susulan informasi juga, ternyata ayahnya juga mengalami luka yang cukup parah, yaitu mengalami pendarahan otak. Ini harus dirujuk ke Rumah Sakit Sarjito, tetapi belum memiliki biaya dirujuk ke sana. Kami bekerja sama dengan pimpinan daerah IPM ini sedang berusaha menggalang dana ke sana kemari. Nah, ini kami informasikan, mohon maaf di sini barangkali Bapak, Ibu atau mungkin di rumah punya komunitas, punya apa, bisa di-share infonya berkait untuk kita meringankan dari beban keluarga Nur Alfiah dan bapaknya. Untuk saat ini juga Nur Alfiah masih ditimbang karena belum sembuh, patah selangkangan kakinya, dan bapaknya ini harus dirujuk ke Rumah Sakit Sarjito. Tapi yang saya dapat belum tahu sudah dibawa ke sana atau belum. Yang jelas pertama belum berani kalau dibawa ke sana karena memang kondisi keluarganya juga sangat memprihatinkan seperti itu, sehingga ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu, barangkali ada sedikit rezeki atau nanti bisa di-share juga kepada keluarga atau punya komunitas di rumah, bisa disampaikan, barangkali juga nanti bisa ada sedikit dana masuk. Nanti untuk teknik kemana jika mau mendonasikan nanti saya share di grup, mohon izin Ibu, di-share di grup. Kami sudah ada nomor rekening yang siapa saja yang mau membantu, karena beliau juga alumni sini, ayahnya juga simpatisan Muhammadiyah di Sapuran. Malah baru saja tadi pagi kami cek sama cabang Sapuran, malahan rumahnya juga harus terus dia pindah, ditempatkan di rumah saudaranya di Silempah karena ya kondisi ekonomi sudah terhimpit ekonomi, kena musibah. Jadi ini kami hanya sekedar menginformasikan, intinya barangkali ibu bapak punya keluarga, famili, dan dimanapun nanti kalau mau bisa mendonasikan sedikit uangnya nanti bisa di rekening yang nanti saya mohon izin belum saya share, saya izin dulu guys Bu Hervika, nanti saya share di grup. Saya bekerja sama dengan pimpinan daerah IPM untuk menggalang dana untuk pengobatan baik itu Alfi maupun ayahnya yang akan dirujuk ke Sarjito. Mohon maaf mengganggu waktunya ini. Waktu kemudian saya kembalikan kepada yang akan mengisi, yaitu Bapak Sunarto. Monggo Pak Sunarto.
Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya memang tadi berita duka hal yang macam itu. Memang kalau Allah memberikan cobaan-cobaan bagi orang yang beriman, ini adalah merupakan cobaan. Apakah cobaan itu kita tanggapi dengan kesabaran ataukah tidak? Namun kalau terhadap non-muslim, ini dapat dikatakan suatu adab. Dengan adanya cobaan dari Allah yang diberikan kepada ikhwan kita, maka kita sebagai orang yang seagama, seiman, maka hendaknya yaitu kita saling yaitu tolong menolong. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi sebenarnya saya sudah memerintahkan pada yaitu Ustadz Sugron langsung saja diisi. Tapi nampaknya Ustadz Sugron itu masih yaitu bingung dengan ya ketuaan saya. Bukan kesenioran tapi ketuaan saya. Karena walaupun saya sekarang baru berumur 36 tahun saya. 36 tahun. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kesempatan ini ya sebenarnya kalau saya memberikan materi yang tadi saya pikir yaitu tentang masalah daya syukur atau apa, itu terlalu nanti juga tidak cukup waktunya. Maka dari itu kesempatan ini apa kita tanya jawab saja, yaitu tentang agama pada umumnya, lebih-lebih yang berkaitan dengan masalah yang sering kita hadapi. Bagaimana kalau tanya jawab saja? Mumpung di sini banyak yaitu ustadz dan ustadzah, sehingga nanti yang menjawab beliau-beliau itu. Nah, bagaimana? Iya. Oh iya. Monggo Pak Alman menaik pada taket. Monggo. Monggo Pak Alman. Kalau minta ditanya. Oh, minta ditanya. Pak Eko akan tanya? Oh, dereng. Nah, ini Ustadz Sugron ini. Kalau Ustadz Sugron itu bukan bertanya tapi ngetes. Monggo. Ngetes.
bagaimana ini umum Pak? Umum. Bagaimana hukum atau perintah agama dalam Nanti saya hukum kok perintah. hukum atau perintah ini saya Jadi kalau hukum itu bukan perintah. Jangan dipotong dulu, Mbak. Oh ya. Nah, sebabnya kalau di sini hukum adalah sudah ketentuan. Kalau perintah adalah fi'il amr. Ini sudah tidak begitu relevan. Saya boleh bertanya, Pak? Bagaimana menurut pandangan Islam atau dalam syariat Islam dalam kita satu bertakziah atau mau mengunjungi orang yang terkena musibah ditinggal keluarga meninggal dunia. Satu salah etikanya sesuai syariat Islam bagaimana? Yang kedua ada mengantar jenazah ke pemakaman. Dua itu. Ya. Kalau ada masalah dalam pertanyaan maksudnya pokoknya itu. Oh, pokoknya enggak tadi kan hukum kok kemudian atau perintah itu kan kurang ya. Oh, Pak Alman yang akan menjawab. Islam terhadap jenazah yaitu Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Sadaqatun jariyah, aw ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun shalihun yad'u lahu." Apabila anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3. Apa itu? Yaitu ilmu yang bermanfaat. 1, ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita sebagai tenaga pendidik, ilmu kita adalah yang diberikan ilmu yang baik. Setelah kita meninggal, maka ilmu itu oleh anak didik kita yaitu diestafetkan kepada orang lain. Nah, inilah yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah shadaqatun jariyah. Yang sebenarnya pertama ini, namun ini urutannya tidak harus pertama dan kedua, yaitu shadaqah jariyah. Nah, disinilah yaitu kesempatan kita, lebih-lebih yaitu ikhwan kita tadi yang disampaikan oleh Ustaz Sukron itu sedang terkena musibah. Maka dari itu, manakala kita menginfakkan sebagian harta itu, maka insya Allah itu pahala yang selalu mengalir. Dan Allah tidak melihat tentang nominalnya, tetapi yaitu keikhlasannya. Ingat. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang mau mendoakan. Ini sebagian muhaddisin menafsirkan awaladun solihun yad'ulah ada 2 macam, yaitu orang yang bersangkutan mendapatkan pahala lantaran bisa mendidik anaknya menjadi anak yang solih. Awaladun solihun yad'ulah. Yang kedua, ditafsirkan bahwa yaitu anak soleh, maka dia mau mendoakan kepada orang tuanya. Jadi inilah ketiga masalah yang pahalanya selalu mengalir. Mau mendoakan
Lalu bagaimana kalau kita yang sudah anak-anak besar ini, bahkan sudah tua, tetap yaitu mendoakan kepada orang tua. Di antaranya mendoakannya bagaimana? Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Namun saya di kelas pernah di-KO oleh seorang siswa. Pak itu mendoakan kepada orang tua yang macam itu. Iya, di antaranya. Maaf, saya tidak menunjuk siswanya. Pak saya yang akhir itu kan, dan semoga Allah yaitu mengkasihani mereka seperti halnya mereka mengkasihani aku ketika kecil. Anak itu bagaimana? Pak, kalau saya berdoa macam itu berarti saya kejam. Kejam. Nah, saya mulai penasaran, mengapa kok kejam? Lalu saya tanya, mengapa kok kamu macam itu kok mengatakan kejam? Iya, karena maaf Pak, orang tua saya menelantarkan saya sejak kecil. Waduh, saya betul. Nah ini, lalu saya bagaimana untuk melanjutkan jawaban? Ya, saya jawab, bagaimanapun juga orang tua itu merasa kasih sayang kepada anaknya. Bagi orang tua yang normal. Hanya saja bentuk kasih sayangnya itu berbeda-beda. Kalau ada sebagian yang katakan memberikan hadiah karena dia anaknya itu berbuat kebaikan. Namun ada juga yang realisasinya dengan yaitu ya diselentik ataupun dimarahi. Bentuk diselentik, dimarahi itu bentuk kasih sayang. Mengapa? Lantaran orang tua itu tidak menghendaki anaknya berbuat seperti tadi untuk mengulangi lagi sehingga disuntik. Nah, inilah bentuk kasih sayang. Ini saya katakan bagi orang yang normal. Sebab bagaimana? Anak keturunan itu adalah sangat didambakan oleh kedua orang tua. Zuyina linasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanantiril munqantarati minadh dhahab ila akhirih. Jadi dipandang indah bagi manusia itu dengan kata lain yaitu manusia ingin memiliki itu wanita Anissa. Ya sudah barang tentu itu laki-laki senang pada wanita, wanita senang pada laki-laki yang normal, bukan yaitu lesbi ataupun homo. Ini walbanina dan anak keturunan. Nah ini anak keturunan adalah merupakan dambaan. Maka dari itu karena ini yang didambakan itu sudah berada, maka kasih sayang. Namun dengan cara disuntik ataupun dimarahi. Inilah yaitu hak bagi jenazah. Lalu bagi hak kita yang masih hidup bagaimana? Yaitu bahwa apabila ada anak cucu Adam yang meninggal dunia, maka bagi yang hidup adalah satu, memandikan. Dua, mengkafani. Tiga, menyolati. Empat, memakamkan. Nah itulah 4 dari tugas bagi yang masih hidup. Namun ini akan ditanya hukumnya. Namun ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kewajiban ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain adalah ditujukan kepada setiap individu, sedangkan fardu kifayah yaitu ditujukan kepada kelompok. Manakala seorang atau sekelompok manusia sudah melaksanakan itu, maka gugurlah kewajiban bagi umat Islam yang lain. Inilah fardu kifayah. Memandikan. Nanti secara
anunya bagaimana cara memandikan, silahkan untuk tanya pada guru Al-Islam kelas 11. Bu Adin kelas 11. Oh, kelas 10. Nah, silahkan nanti yang kelas 11 karena itu juga ada materi untuk penyelenggaraan jenazah, yaitu memandikan, kemudian mengkafani, kemudian yang ketiga yaitu menyolati, dan yang keempat adalah yaitu memakamkan. Terus terang saja, kemarin pada mertua saya meninggal, saya ada beberapa kekalahan saya. Saya katakan kekalahan. Satu, jenazah ketika di musola, kepalanya diletakkan di selatan. Di selatan atau ke arah selatan, yang tepat. Ke arah selatan. Nah, ini adalah bagaimana? Ini sebenarnya pendapat yang macam itu, pendapat yang akhir-akhir ini. Saya lupa itu pendapat golongan apa itu. Yang kepalanya di sebelah selatan. Sebelum saya datang, kami datang, di sana sudah diletakkan di situ. Kemudian saya menawari istri, arep ndelok nganune mukanya pora. Iya, langsung istri adalah membuka di sebelah selatan. Saya bilang, kalau kepala itu ya di sebelah utara. Saya bilang gitu, sebelah utara. Nah, satu itu. Setelah begitu, saya tanya pada yaitu kakak, kok mau merenungi kok di sebelah selatan? Ono sing kok pendapati nek perempuan sebelah selatan, kalau laki-laki yang sebelah utara. Waduh, ini baik itu laki-laki maupun perempuan hendaknya menempatkan di sebelah utara. Ini yang akhir ini pendapat di sebelah selatan itu yaitu katakan pendapat yang ekstrim. Sehingga kalau bapak-bapak atau ibu yang akan menyolati, maka pernah mendengar mungkin itu bagi orang yang akan menjadi imam, ini jenazahnya laki-laki atau perempuan. Nah, ini beda letak imam, posisi imam untuk menyolati jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Kalau jenazah perempuan yaitu dekat dengan pusar. Sedangkan kalau jenazah laki-laki dekat dengan kepala. Nah, jadi memandikan, mengkafani, kemudian menyolati. Ini juga pernah ini saya merasa kesalahan saya itu pernah ketika dulu siswa saya ajak takziah, kemudian saya ajak untuk nyolati. Namun ya dasar anak ketika berwudu itu lama sekali. Kemudian saya dengan beberapa siswa itu sudah menyolati, baru dia datang. Saya suruh menyolati, nyolati kok ono ruku'e. Waduh ini ono ruku'e. Nah inilah sampai nyolati. Nah bertakziah dilarang untuk makan dan atau minum di tempat takziah. Jadi di sana ya. Karena bagaimana? Justru hadisnya sebaliknya. Yang maksudnya adalah apabila di antara sahabat kamu meninggal dunia, maka masakkanlah keluarganya. Dengan demikian maka bagaimana?
kita yaitu sedapat mungkin meringankan beban dari sahibul musibah, bukan malah membebani sahibul musibah. Ya, kalau sahibul musibah dari kalangan dhahir, kalau ada dari kalangan pas-pasan, saya sangat terpukul awal itu ketika saya masih di Jogja. Ya, di Jogja saya memang dekat dengan tukang becak dan seterusnya. Setelah begitu saya berkumpul, dia mengatakan kepada saya, Mas, saiki aku akeh utange. Saya terkejut. Lah ngopo kok akeh utange? Ya kae winginane dong anakku mati. Lah iki anakku mati kok yo akeh utange. Ya sing kae biaya kae aku utang-utang. Astagfirullahaladzim. Lalu saya jelaskan tentang yaitu bagaimana ada takziah. Sampai kemudian akhir saya takziah di daerah Maron. Dengar-dengar saya begitu ditinggal mati, kemudian mengadakan itu panitia. Iki panitia gede apa panitia cilik? Yo panitia gede wongane sing ditinggal yang meninggal itu adalah dari kalangan orang kaya. Nah, betul. Kemudian dibuat panitia yang besar. Setelah begitu, lalu bagaimana? Beberapa bulan berikutnya, saya dengar yaitu dia menjual gogo alas. Nah ini, maka dengan demikian istilahnya kesripahan untal galengani. Nah inilah. Jadi kita jangan makan dan atau minum. Saya juga ketika itu menghantar takziah itu ke daerah Sawangan. Pada itu kelas Jati Jati itu. Saya sudah pesan dari sini, jangan makan dan atau minum. Nah, sampai di sana saya sedang ngobrol dengan sahibul musibah. Kemudian ada siswa yang sambil melihat saya akan mengambil makanan. Saya noleh, tidak jadi. Tidak jadi. Nah, inilah. Jadi kita jangan makan dan atau minum. Lalu saya sendiri takziah di Kaliwiro dengan almarhum yaitu Pak Cipto. Pak Cipto itu guru matematik sini dulu. Namun beliau sudah almarhum. Nah, saya takziah berdua ke sana karena sore. Kemudian apa? Setelah asar itu saya disuruh minum. Monggo Pak Narko, menika kalian dipun sambi. Saya hanya mengatakan nggih. Monggo, nggih. Menjelang maghrib saya hanya nggih saja. Lalu bagaimana? Menjelang maghrib, monggo Pak Narko dahar. Waduh, ini kok malah dahar. Saya mengatakan nggih. Lalu beliau mengatakan seandainya menawi Pak Narko izin, monggo dahar wonten tetangga mawon kula bedhakaken saking ngriki. Nggih sami mawon. Lalu saya teringat, jawaban saya teringat, yaitu peristiwa Rasulullah. Ini tidak berarti saya bohong, namun dengan yaitu ilmu diplomasi. Nyuwun sewu Bu, kula wau kalian kanca menika saking sekolahan langsung. Lajeng lewat nggen peken teng mriku kok tasih wonten warung bika. Bagaimana kira-kira asumsi beliau itu? Sudah marung, padahal saya belum. Itulah. Nah ini saya teringat sabda Rasulullah yang maksudnya ketika Rasulullah duduk, ada orang yang lewat depan Rasulullah dan dikejar-kejar. Feeling atau firasat Rasulullah dia akan dibunuh. Lalu Rasulullah berdiri. Kemudian orang yang mengejar-ngejar itu lewat. Tanya kepada Rasulullah.
Ya Rasul, apakah Anda lihat orang yang lewat sini? Jawab Rasul, bagaimana? Sejak saya berdiri, tidak melihat orang yang lewat sini kecuali Anda. Rasul bohong enggak? Tidak. Kenapa? Ya, sejak saya berdiri, saya Rasul memang dialah yang lewat. Begitu pula saya. Biar asumsi mereka itu, saya sudah makan. Kula saking sekolahan langsung lewat dan peken tengeriku tasih wonten warung bikat. Nah, itu memandikan, mengkapani, menyolati, kemudian memakamkan. Nah, di sini memakamkan. Bagaimana cara memakamkan? Memang kalau perempuan itu tidak diperintahkan untuk menghantar sampai ke makam. Cukup sampai di halaman. Namun, saya kecolongan karena berangkatnya tidak bersama apa dengan Ustaz Sukron, yaitu ketika di Kalianget sana itu anak-anak sudah berangkat, perempuan siswi-siswi sudah ada yang sampai di makam. Oh ya, dengan Ustaz Sukron ketika itu anak-anak sudah, siswi ada yang sudah sampai makamnya, ya malah koyok-koyok mengenai Bapak Pak Yusuf apa ya ketika itu ya atau bukan ya, tapi dengan nah ini untuk adab menghantar ke makam, yaitu sebenarnya pentakziah berjalan terlebih dahulu, kemudian baru jenazah di belakangnya. Monggo Sugeng Rawuh Bu Inung. Jadi bahkan, nah inilah sebenarnya juga secara tidak langsung, yaitu Islam sudah mengajarkan, karena Islam sudah secara universal sejak dulu sampai besok akhir zaman, Islam adalah relevan dengan keadaan alam. Lalu dengan adanya ajaran pentakziah, berangkat dulu, baru kemudian jenazah. Kalau kita hubungkan sekarang dengan apa? Yaitu orang yang meninggal terkena COVID-19. Nah ini pun juga sebagian muhadisin menerangkan bahwa ini juga dalam rangka seandainya jenazah itu mempunyai penyakit yang menular. Sehingga pentakziah terlebih dahulu yang berjalan baru, yaitu jenazah. Nah, sampai di makam, ini pentakziah, itu masuk ke makam, yaitu salam. Tapi salamnya bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagaimana Bu Ino kalau pentakziah? Assalamualaikum ya ahlul Islam lah. Dan masuk ke makam, misalnya di sini pintu gerbang makam, kemudian jenazah tempat dimakamkannya di sana. Maka kita yang pentakziah jangan potong kompas. Bahkan melangkai batu nisan tidak boleh. Hendaknya dari pintu gerbang, kemudian melalui jalan protokol. Nah, balik ke sana. Jangan yaitu potong kompas, melangkai batu nisan. Selama proses pemakaman, maka
orang yang menghantar itu jangan duduk-duduk. Apa maneh lungguhe nang batu nisan. Karo udut dia ngelinting. Nah ini. Jadi proses pemakaman yaitu dengan berdiri. Ini kasih. Setelah begitu, kemudian bagaimana cara memakamkan? Hendaknya jenazah itu diawali atau apa? Diarahkan dari sebelah kaki, jadi kepala dulu yang dimasukkan. Ini saya mengatakan yaitu bagi yang normal. Tapi kalau seperti sekarang COVID-19 nampaknya dari atas kemudian dibawahkan. Nah, dari kepala dimasukkan dulu, baru kemudian kaki. Nah, yang memakamkan, maaf ini laki-laki. Bagi laki-laki yang malam harinya berjunub, maka jangan ikut memakamkan di liang lahat. Di liang lahat. Ini. Kalau guru-guru ya ada. Setelah begitu, kemudian posisi jenazah yaitu dihadapkan ke kiblat. Yang mana muka dan seterusnya itu menempel pada dinding makam. Ya. Sebenarnya ini juga mungkin bisa melihat itu 3 cara untuk membuat liang lahat itu. Tapi semuanya adalah kepalanya, mukanya menghadap ke dinding. Lalu bagaimana ketika dihadapkan ke dinding, terutama muka, ini ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat bahwa ikatan kain kafan yang di leher adalah dilepas. Kemudian hidung dibuka sehingga hidung ke yaitu menempel pada dinding makam. Yang kedua berpendapat bahwa hidung tidak perlu dibuka. Selama hidung menempel pada kain kafan, kemudian kain kafan menempel pada dinding makam, maka ini sudah termasuk kategori yaitu muka menempel pada dinding makam. Nah, seperti ini bisa kita contohkan yaitu misalnya kita sholat menggunakan sajadah. Kita kan muka kan menempel pada sajadah, sajadah menempel pada tempat sujud, maka ini sudah itu termasuk menempel. Namun umumnya adalah dibuka. Hanya saja konon kabarnya, yaitu ibu ikatan di leher itu tidak dilepas dan hidungnya tidak dibuka. Karena paman itu yang memakamkan katanya paman berpendapat macam itu. Kain kafan sudah menempel pada muka, maka kain kafan menempel pada dinding maka ini sudah termasuk macam itu. Namun karena ini belum secara umum yang macam itu, maka kemudian dikait-kaitkan dengan yaitu tahayul. Kebetulan ibu dimakamkan yang macam itu, kemudian katanya berapa bulan ada orang yang terkantuk kakinya di depan rumah bapak, pada waktu itu masih bapak di rumah saya. Kemudian orang itu sakit, semakin parah, kemudian sampai meninggal, dikait-kaitkan. Mulai biar ini jenazahnya orang di mukanya orang di. Nah, itulah.
Nah, mengenai yaitu waduh parah wis teman. Tapi kan ini yang sedang pelajaran tetap pelajaran kan? Jadi memandikan, mengkafani, menyulati, memakamkan. Cukup? Cukup. Atau akan tetap berlanjut, misalnya kita tukar kawero yang berkaitan dengan jenazah. Nah, dari empat itu yaitu memandikan, mengkafani, menyulati, memakamkan. Ora ono ajaran yaitu nelung dino, mendak dino, nyatus dino, nyewu dino. Tidak ada. Yang metong dino dan seterusnya itu hanya ada. Bahkan saya lihat itu pada buku yang dulu saya bawa itu 3 itu di sana disebutkan yaitu makruh untuk nelung dino. Itu buku yang kemarin dulu saya bawa hijau itu yaitu HPT ala Nahdiyin. Itu pada tanya jawab nomor berapa itu di situ disebutkan makruh. Hal macam ini membuka lagi saya juga kalah ini karena saya tidak di tempat maik. Ternyata yaitu kemarin lusa izin nyatus dino. Namun Mbak E mengatakan kepada yaitu Endah. Sopo Endah? Ketawa sopo Endah. DE nek ora nang grogol ya ora usah. Karena DE ora berkeyakinan atau tidak mengadakan yaitu nyatus dino dan seterusnya. Ini. Dan memang alasan Mbak E itu lantaran kebiasaan di lingkungan itu, bikin macam itu. Akhirnya memang ya istri tidak datang ke sana. Itulah. Ya demikian mengenai pengajian kali ini kita akhiri. Nasrun minallah wa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.